Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Lutfiah, kelas 6 APGSD dengan NIM 1886206004. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Research pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Pertama, ini adalah isi dari presentasi saya. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Bab 3, metodologi penelitian. Bab 1, latar belakang masalah. Pembelajaran PKN di SD mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembelajaran PKN diarahkan untuk membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hasil pengamatan pada pembelajaran PKN di kelas, guru masih berperan sebagai teacher center sehingga anak menjadi kurang aktif pada kegiatan pembelajaran di kelas. Metode yang digunakan pun masih konvensional dan belum ada inovasi dalam pembelajaran. Hal ini juga berpengaruh kepada hasil, yaitu prestasi dan nilai pembelajaran PKN siswa masih rendah. B. Identifikasi masalah. Metode Information Research pada pembelajaran PKN dilaksanakan dengan maksud untuk mengubah kebiasaan guru yang tadinya teacher center menjadi fasilitator, sehingga proses belajar lebih efektif serta dapat meningkatkan siswa dalam kemandirian belajar, dapat bekerja sama dan mengkomunikasikan hasil belajar, sehingga siswa menjadi aktif dan kooperatif. Berdasarkan kondisi awal yang ada, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa menjadi pasif. 2. Metode pembelajaran belum bervariasi. 3. Kegiatan pembelajaran yang monoton. 4. Belum maksimal dalam pendayagunaan sumber belajar. 5. Rendahnya nilai mata pelajaran pada pembelajaran PKN. C. Pembatasan masalah. Penelitian ini diharapkan tidak menyimpang dari judul dan pembahasannya sesuai, yaitu dengan pembatasan masalah sebagai berikut. 1. Penerapan metode Information Research pada mata pembelajaran PKN, materi globalisasi kelas 4 di SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. 2. Peningkatan hasil belajar PKN, materi globalisasi kelas 4 di SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang dengan metode Information Research. D. Perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search hasil belajar PKN materi globalisasi kelas 4 di SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. 2. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN materi globalisasi kelas 4 di SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang dengan metode Information Search. Tujuan penelitian. 1. Menerapkan metode Information Search pada hasil belajar PKN materi globalisasi kelas 4 di SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. 2. Meningkatkan hasil belajar PKN materi globalisasi kelas 4 di SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang dengan metode Information Search. Bab 2. Landasan teori dan kerangka berpikir. 1. Hasil belajar. Menurut Arikunto, hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan kegiatan belajar dan merupakan penilaian yang dicapai seseorang untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran atau materi yang sudah diajarkan. Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran, yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan. Hasil belajar tidak mutlak berupa nilai saja, akan tetapi dapat berupa perubahan atau peningkatan sikap, kebiasaan, pengetahuan, keuletan, ketabahan, penalaran, kedisiplinan, keterampilan, dan sebagaimana yang menuju pada perubahan yang positif.
Hasil belajar juga merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat pengalaman atau latihan. Selain itu juga, belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap, sebagai hasil pengalaman dan interaksi lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Jadi, hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang menyeluruh dan berbeda dari tingkah laku sebelumnya, melalui usaha nyata dan perubahan cenderung yang menetap dan tidak mudah hilang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Yang merupakan faktor dari dalam diri itu seperti motivasi, fisiologis atau perilaku, dan psikologis atau kejiwaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat dibagi antara lain. 1. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud di sini mencakup dua hal, yaitu lingkungan non-sosial atau yang biasa kita sebut lingkungan alam dan lingkungan sosial. Kedua, faktor instrumental. Faktor instrumental ini meliputi sarana dan prasarana berbentuk fisik yang mendukung kegiatan pendidikan dan mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Ketiga, faktor kondisi internal siswa. Faktor ini meliputi kondisi kesehatan dan kebugaran fisik dan kondisi panca inderanya terutama penglihatan dan pendengarannya. 2. Metode information search. Menurut Mel Silberman, metode information search merupakan metode di mana pendidik membagi peserta didiknya menjadi beberapa kelompok kecil untuk menjawab mengenai topik pembelajaran yang sedang dibahas, agar siswa tidak langsung menemukan jawaban dari sumber informasi yang diberikan, melainkan menyimpulkan suatu jawaban dari sumber tersebut. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Guru menyiapkan sumber materi, bisa berupa buku teks selembaran, hasil karya, buku panduan, atau alat untuk mengakses informasi. Kedua, guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Ketiga, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Keempat, peserta didik mencari informasi dari sumber materi yang guru juga berikan untuk menjawab pertanyaan. Karakteristik metode information search yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa berperan lebih aktif dalam mengembangkan cara-cara belajar mandiri. Siswa berperan serta pada perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil proses belajar. Pengalaman siswa lebih diutamakan. Guru membimbing dalam terjadinya pengalaman belajar. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru merupakan salah satunya sumber belajar yang memberikan peluang bagi siswa agar dapat memperoleh pengetahuan atau keterampilan sendiri melalui usaha sendiri dan dapat mengembangkan motivasi dari dalam dirinya dan dapat mengembangkan pengalaman untuk membuat suatu karya. Selain pencapaian standar akademis, kegiatan ditekankan untuk mengembangkan siswa secara utuh dan seimbang. Pengelolaan kegiatan pembelajaran ditekankan pada kreativitas siswa dan memperhatikan kemajuan siswa untuk menguasai konsep-konsep pembelajaran. Penilaian dilakukan untuk mengukur dan mengamati kegiatan dan kemajuan siswa serta mengukur keterampilan dan hasil belajar siswa. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC-Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali, merupakan suatu dasar dari pemecahan masalah. Demikianlah presentasi saya mengenai proposal penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.